Wow, alhamdulillah hari yang ditunggu-tunggu akhirnya sudah tiba nih. Gak sabar kan hari ini kita akan berlayar. Kemana anak-anak? Kita akan berlayar ke Pulau Rahmat. Nah, anak-anak tentunya kita sebelum berlayar, nih kayak ibu, harus segala dibawa. Persiapan bekal kita. Ada koper, di dalam koper tentunya ada makanan, ada pakaian, ada juga uang ya. Kalau kita melakukan suatu perjalanan, harus banyak perbekalannya. Nah, anak-anak, sebuah perumpamaan ya, ketika kita akan melakukan perjalanan, apalagi kita akan menuju ke Pulau Rahmat ini. Anak-anak tentunya tidak hanya bekal uang, tidak hanya bekal makanan, ataupun biasanya nih kalau awal Ramadan sangat banyak yang disiapkan ya. Makanan yang serba ada, yang nggak ada pun ada ya. Seperti itu kan anak-anak? Nah, tidak hanya uang ataupun makanan yang disiapkan, tetapi bekal dari fisik kita, mental kita, dan yang utama iman kita harus juga disiapkan. Kenapa? Itu merupakan awal untuk kita melakukan di perjalanan di 10 hari bulan Ramadan ini. Nah, anak-anak, dalam sebuah perjalanan agar kita tidak nyasar ataupun perjalanan kita tidak kemana-mana aja, mari sebelum kita berlayar ke Pulau Rahmat di 10 hari pertama bulan Ramadan ini, siapkan peta. Sudah disiapkan petanya? Oke, sudah semua? Mari kita sama-sama siapkan petanya agar perjalanan kita di Pulau Rahmat ini tidak kemana-mana. Oke, anak-anak hebat. Anak-anak siap? Mari kita berangkat ke Pulau Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu berangkat. Yuk. Sepuluh hari pertama bulan Ramadan disebut juga dengan bulan rahmat. Tetapi para ulama mengatakan di 10 hari pertama bulan Ramadan tidak hanya bulan rahmat, di 10 hari kedua bulan Ramadan tidak hanya ampunan, dan di 10 hari ketiga bulan Ramadan tidak hanya pembebasan dari api neraka. Tetapi para ulama mengatakan bahwa 30 hari selama bulan Ramadan merupakan atau Allah akan memberikan rahmat, juga Allah akan memberikan ampunan, keberkahan, serta pembebasan dari api neraka. Nah, anak-anak, di 10 hari bulan Ramadan ini, di 10 hari pertama bulan Ramadan ini, ada amalan-amalan yang harus ataupun yang harus kita perbanyak, harus kita rutinkan. Yang pertama, ada tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Disebutkan bahwa barang siapa ataupun amalan yang paling utama di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Tentunya selain dengan membaca, meneladaninya dan mengamalkannya. Itu tadi amalan yang pertama yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Ramadan. Lalu amalan yang kedua yang dianjurkan yaitu adalah bersedekah. Selanjutnya di 10 hari pertama juga ada amalan yang dianjurkan yaitu memperbanyak sholat sunnah. Nah, anak-anak, begitu banyak keistimewaan dari 10 hari pertama bulan Ramadan ini. Disebutkan bahwa ada doa dari 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama yaitu doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua adalah doa dari pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa dari orang yang dizolimi. Nah, anak-anak, ini merupakan kesempatan kita. Di 10 hari pertama bulan Ramadan ini merupakan bulan penuh rahmat dan yang harus kita manfaatkan. Anak-anak, sudahkah hari ini bersedekah? Atau anak-anak, sudahkah hari ini kita berdoa, terus berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pengampunan agar hidup kita penuh dengan keberkahan. Nah,
Anak-anak, begitu banyak ya keistimewaan dari 10 hari pertama bulan Ramadan ini. Oke, anak-anak tadi sudah membawa peta kan? Nah, Ibu mau tanya, sudah sejauh mana kita berlayarnya? Apakah anak-anak hari ini sudah berbagi takjil? Nah, anak-anak, di peta itu, anak-anak jangan lupa, jangan sampai ada yang terlewat ya. Di antaranya, anak-anak, meskipun ini bulan Ramadan, tetapi anak-anak tidak boleh begadang. Seperti kata Pak Haji Roma Irama ya, begadang itu tidak boleh. Nah, anak-anak pun seperti itu ya. Begadang jangan begadang, oke? Nah, ayah bunda juga ya, nggak boleh begadang, nanti sahurnya kesiangan. Itu tadi ya, di dalam peta ada tidur setelah sholat tarawih, lalu jangan lupa sholat duha, membangunkan sahur nih. Kalau misalnya ayah bundanya kesiangan, anak-anak juga bisa ikut membantu membangunkan sahur. Lalu ada mendengarkan tausiah. Kalau di bulan Ramadan ini biasanya banyak sekali di masjid-masjid ataupun pengajian-pengajian yang sering mengundang ataupun mendatangkan para penceramah-penceramah. Nah, itu banyak sekali manfaatnya. Mari kita dengarkan ya nanti kalau misalnya ada ceramah subuh atau menjelang maghrib. Selanjutnya ada juga anak-anak, tentunya jangan cuma makan aja ya, tapi anak-anak harus bisa membantu menyiapkan bundanya untuk berbuka puasa ya. Disiapkan untuk takjilnya, untuk makan malamnya, jangan hanya duduk santai, duduk manis, menunggu waktu berbuka puasa. Itu ada pahalanya ya anak-anak. Lalu anak-anak, Ibu mau tanya juga nih, apakah hari ini sudah infak? Sudah diisikah tabungannya yang waktu itu sudah kita buat di sekolah? Atau sudah penuh nih? Kalau sudah penuh, anak-anak boleh deh bikin lagi di rumah dompet serut yang kedua, diisi lagi. Karena kan tadi Ibu katakan, di bulan ini, bulan penuh rahmat, di 10 hari pertama Ramadan ini merupakan bulan sedekah. Jadi anak-anak jangan takut miskin. Dengan sedekah insya Allah harta kita akan bertambah. Kalau tidak Allah tambah hari ini, maka Allah akan tambah nanti di akhirat. Ya, anak-anak, tadi Ibu kan katakan ya, bahwa di 10 hari pertama bulan Ramadan ini merupakan bulan sedekah. Dengan sedekah nanti insya Allah harta kita akan dilipat gandakan. Jadi anak-anak jangan takut miskin atau Bu nanti uang aku habis nggak bisa jajan karena menyisihkan uang jajan untuk bersedekah. Jangan takut. Insya Allah jika tidak Allah tambah rezekinya hari ini, besok, lusa, ataupun kapan-kapan ya, tetapi itu janji Allah pasti akan ditepati bahwa barang siapa yang bersedekah maka Allah akan lipat gandakan rezekinya. Ya anak-anak. Nah selanjutnya anak-anak jangan lupa juga tadi peta-peta yang sudah Ibu sebutkan, bagian-bagian dari peta 10 hari pertama bulan Ramadan itu, anak-anak harus warnai ya. Jangan sampai terlewat, karena nanti Bapak ataupun Ibu guru akan cek apakah anak-anak sudah melakukan atau tidak. Kalau sudah melakukan artinya anak-anak sudah mewarnai. Nah berikutnya di peta selanjutnya juga di 10 hari pertama bulan Ramadan ini, anak-anak jangan lupa harus olahraga. Bu, nanti haus kalau olahraga. Nah, anak-anak olahraganya jangan pas jam 12 siang dong ya. Olahraganya pagi-pagi saat badan kita masih fresh, masih segar. Karena ada pepatah mengatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi olahraga meskipun di bulan Ramadan jangan pernah ditunda-tunda. Meskipun hanya jalan santai berapa menit ya, jangan melakukan olahraganya yang berat-berat seperti angkat beban kayak gitu ya, apalagi angkat ibu berat sekali ya anak-anak. Oke, nah anak-anak jangan lupa juga anak-anak sahur bareng keluarga. Kalau dilihat ya, Ibu suka melihat nih, di bulan Ramadan itu suka ada yang misalnya
apa sahur off the road ya, atau apa ya, sahur di jalan kayak gitu. Nah, biasanya anak-anak suka ikut-ikutan kayak gitu. Tetapi kalau saran dari ibu sih, sebaiknya anak-anak ikut melakukan sahurnya bareng keluarga. Anak-anak harus dipaksakan untuk melakukan sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan, ya. Jadi dalam ibadah bulan Ramadan ini, aktivitas yang kita lakukan semuanya dapat berpahala dan Allah lipat gandakan. Selanjutnya, di peta berikutnya nih, di perjalanan selanjutnya, anak-anak jangan lupa untuk sholat tarawih ya. Sholat tarawihnya tidak hanya kalau anak sekarang ya jajan saja, misalnya ke masjid itu hanya untuk jajan, tetapi jangan sampai terlewat untuk kita melakukan sholat tarawih. Nah, anak-anak ingat tadi ya, kata ibu jangan lupa diwarnai. Karena kalau anak-anak tidak mewarnai peta di 10 hari pertama bulan Ramadan itu, berarti anak-anak tidak melakukan sesuai perjalanan atau rute-rute yang sudah ditentukan di 10 hari pertama bulan Ramadan ini. Nanti tadi seperti ibu bilang, perjalanan anak-anak akan nyasar ya, kan nggak mau kita tujuannya ke Pulau Rahmat, nanti malah kemana aja beda, bukan ke Pulau Rahmat ya. Oke, anak-anak ibu mau tanya juga nih, selain tadi apakah infaknya sudah diisi, nah sudah sejauh mana sih anak-anak berlayarnya? Apakah sudah melalui peta yang olahraga? Ataupun sudah bersedekah? Atau, Bu, kalau aku selalu melakukan setelah tarawih itu selalu tidur cepat karena takut kesiangan. Nah, ya, pasti setiap orang berbeda-beda perjalanannya. Tidak apa-apa, yang penting anak-anak bisa mencapai pulau-pulau nanti sampai akhir nanti. Oke anak-anak. Nah, kalau anak-anak berbeda-beda ya tidak masalah ya. Nanti ada yang, Bu aku baru di peta bersedekah, Bu aku baru di menyiapkan buka bersama, seperti itu. Oke. Kalau ibu nih ya, di 10 hari pertama bulan Ramadan ini, tentunya sebagai ibu-ibu biasa menyiapkan untuk berbuka puasa agar anak-anak ibu bersemangat untuk melakukan ibadah saum Ramadan ini. Tentunya mungkin dialami juga oleh para bunda-bunda ya, kalau 10 hari pertama bulan Ramadan ini masih bersemangat untuk masak ya, menyiapkan menu-menu yang terbaik untuk keluarga. Yaitu kisah ibu ya, di 10 hari pertama ini masih semangat, antusias sekali menciptakan menu-menu untuk menjadi penggugah selera, terutama untuk sajian sahur. Karena kalau menurut ibu, sajian sahur ini harus lebih menggugah selera ya. Karena kalau tidak menggugah selera, biasanya nanti jadi makannya malas gitu ya anak-anak. Nah itu perjalanan ibu selama di 10 hari pertama bulan Ramadan ini mungkin sama dengan bunda-bunda juga semuanya. Selain yang tadi ibu sebutkan, pengalaman ibu juga di 10 hari pertama Ramadan ini, biasanya ibu berkejar-kejaran dengan waktu. Karena kalau perempuan itu biasanya kan ada waktu liburnya nih, tidak diperbolehkan untuk berpuasa ya gitu. Jadi biasanya ibu memanfaatkan di 10 hari pertama bulan Ramadan ini untuk tilawahnya lebih banyak. Tilawahnya lebih banyak, zikirnya juga harus lebih banyak, serta amalan sunnah dan lainnya diperbanyak. Karena apa? Nanti keburu ada petot lampu merah ya, maka otomatis amalan-amalannya terjeda pula. Tetapi meskipun sedang berhalangan, bukan berarti kita tidak bisa berzikir, bukan berarti tidak bisa kita berdoa. Nah, banyak sekali tentunya pengalaman-pengalaman ibu di 10 hari pertama Ramadan ini. Masya Allah, begitu
Ya terharunya, begitu gembiranya menyambut tamu agung ini, yaitu bulan Ramadan. Luar biasa, bersyukur sekali Allah masih beri kesempatan ibu juga keluarga untuk menunaikan ibadah di saum Ramadan ini. Anak-anak, tentunya anak-anak harus selalu bersemangat untuk mengarungi 3 pulau ini. Ada Pulau Rahmat, ada Pulau Ampunan, juga ada Pulau Pembebasan dari Api Neraka. Oke? Nanti kita lanjutkan berlayarnya di pulau-pulau berikutnya. Pesan ibu, anak-anak selalu bersemangat untuk melakukan kebajikan dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Apa yang bisa kalian lakukan, lakukanlah tentunya dalam hal kebaikan. Oke anak-anak, semangat selalu untuk menjalankan ibadah saum Ramadannya, juga untuk menjalankan rutinitas lainnya. Anak-anak, tadi itu cerita dari ibu ya di 10 hari pertama bulan Ramadan. Nah anak-anak tentu punya cerita juga ya. Ibu pengen tahu juga Bapak Ibu guru yang lainnya di MI Nur Al Hijrah ini ingin tahu juga cerita seru kalian di 10 hari pertama bulan Ramadan ini. Anak-anak, komen ya di channel YouTube MI Nur Al Hijrah pengalaman seru kalian di 10 hari pertama bulan Ramadan. Oke.